Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kusuma. Siang ini bertemu dengan saya Dr. Zarinata Zaki Fadila. Saya bertugas untuk menyampaikan edukasi kesehatan. Jadi asma adalah penyakit inflamasi kronis pada saluran nafas yang disebabkan oleh hiperaktivitas yang terjadi di bronkus. Nah, hiperaktivitas ini adalah salah satu jenis alergi di mana nanti bronkusnya akan menjadi hiperaktif dan akhirnya menyebabkan sumbatan pada bronkus itu sendiri. Menurut WHO, asma merupakan satu dari 5 penyakit saluran nafas tersering yang terjadi pada manusia. Memang paling sering terjadi pada anak-anak. Angkanya mencapai 17,4%. Menurut Riskesdas, di Indonesia, asma prevalensinya adalah 2,4%. Kita bicara tentang penyebab asma. Penyebab asma yang pertama adalah genetik. Genetik itu adalah kecenderungan jika orang tuanya menderita asma, nanti anaknya ada kemungkinan menderita asma juga. Yang kedua adalah makanan. Ada makanan-makanan tertentu yang menyebabkan alergi dan nanti gejalanya akan muncul sesak nafas dan itu bisa menyebabkan asma. Yang kedua, ada polusi dari lingkungannya. Lingkungan yang berpolusi akan menyebabkan anak lebih mudah tereksaserbasi asmanya. Eksaserbasi itu asmanya kambuh. Kemudian banyak pikiran atau stres, misal pada anak yang stres berlebih, misal pada sekolah, banyak tugas, atau banyak pressure, maka dia akan cenderung lebih mudah kambuh asmanya. Yang terakhir adalah aktivitas fisik. Anak dengan aktivitas fisik yang cukup berat, maka asmanya akan bisa cepat kambuh. Mengi. Mengi adalah suara nafas abnormal yang disebabkan oleh paru-paru yang tersumbat. Jadi suara nafasnya ngik. Kemudian batuk. Batuk pada asma ini terutama pada malam hari. Jika anak sering batuk pada malam hari, bisa dicurigai itu asma. Kemudian dadanya terasa berat. Dada terasa berat ini seperti terlihat sesak. Yang ketiga, ada faktor yang mencetus. Faktor yang mencetus itu tadi seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, ada bisa makanan, ada bisa debu, ada bisa aktivitas fisik yang berlebihan, ada stresor. Jadi asma bisa digolongkan asma yang ringan, sedang, dan berat. Gimana sih cara nilainya? Ada beberapa komponen yang bisa digunakan untuk menilai asma termasuk dalam ringan, sedang, atau berat. Yang pertama, frekuensi nafasnya. Yang kedua, apakah ada penggunaan alat-alat bantu nafas. Ketiga, kesadarannya. Kemudian pasien ini bisa mengucapkan satu kalimat atau tidak. Dia bisa mengucapkan satu kalimat dengan lancar atau beberapa kata dan terpatah-patah, atau susah untuk bicara. Nanti berikutnya akan kita tampilkan bagaimana cara menilainya. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan adalah spirometer dan peak flow meter. Pada peak flow meter, yang dinilai adalah APE-nya lebih dari 20%, pada spirometer FEV1-nya lebih dari 12%. Jika Anda menemukan gejala mengi, batuk, sesak nafas pada anak Anda, silahkan berkunjung ke RSIA Kusuma, nanti kita periksa. Jika pasiennya dalam keadaan serangan akut, kita akan memberikan pereda. Pereda ini bentuknya nebul, jadi yang dinebulkan adalah obat yang untuk melebarkan saluran nafas sehingga anaknya bisa bernafas dengan nyaman, tidak perlu banyak usaha untuk bernafas dan tidak sesak. Jika asmanya sudah kita tangani, nafasnya sudah reda, nanti ada pengobatan lagi yang fungsinya untuk mengontrol. Apa saja obat mengontrolnya, silahkan nanti bertemu dengan dokter anak di RSIA Kusuma Praja. Untuk pencegahan, yang pertama jelas menjaga kebersihan rumah. Selalu sapu rumah Anda, bersihkan rumah Anda dari debu supaya anak Anda terhindar dari zat-zat yang bisa
menyebabkan asmanya kambuh. Kedua, hindari asap rokok. Karena asap rokok menurut penelitian juga bisa mengeksaserbasi dari asma ini. Ketiga, gizi yang cukup. Keempat, anak harus banyak istirahat. Kelima, aktivitas fisik yang seimbang dan sesuai dengan proporsi anak. Jadi walaupun anak terkena asma, anak tidak dihalangi untuk berolahraga, tidak dilarang untuk berolahraga, tapi boleh berolahraga dengan porsi-porsi tertentu sesuai dengan yang disarankan dokter anak. Kemudian yang terakhir, jika sudah minum obat pengontrol, sebaiknya meminum obatnya terus-menerus, tidak putus. Jika gejalanya memang membaik atau ingin berhenti minum obat, silahkan konsul dengan dokter anak. Karena menghentikan obat asma tiba-tiba akan memberikan efek negatif pada anak tersebut. Demikian tadi penjelasan tentang asma. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.